Allah. Alhamdulillah. Nah, gambar itu ada wajah besar, terus ada 6 orang. Bilang sama keluarganya ini penyakit bukan dari alam, bukan dari yang Maha Kuasa, tapi ternyata keluarga sendiri. Sedangkan waktu saya ngobatin di situ juga ada orangnya. Aduh, kacau ini gimana ngobatinnya ini. Di saat aku mengambil gitu, emang berat juga keluarnya itu. Wah. Ternyata nggak tahu refleks kepalanya itu begini. Ternyata yang keluar itu yang kondisi semalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Terima kasih buat semua Sobat Malam Mencekam yang sudah mendukung sampai hari ini. Kita ketemu lagi tentunya dengan tim Malam Mencekam, dan saya di sini juga sudah hadir. Sebelah saya ada Kang Abu Asmar yang akan kembali mengisahkan kisah yang mistis dan mencekam tentunya. Seperti apa kisahnya? Kita akan sapa dulu dan ngobrol bersama Kang Abu. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Bah semulihnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Nah, syukur. kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, Kang Abu nih, kembali lagi mungkin kita akan memberikan informasi untuk Sobat Malam Mencekam sekalian yang bertanya, boleh nggak sih saya ketemu Kang Abu, di mana alamatnya? Juga ada juga yang nanyain nomor handphonenya nih. Oh, mangga, Ya. mangga, silakan. Boleh disampaikan Kang Abu langsung Ya, alamat yang mau ketemu ya, boleh ya. alamat di Riung, Bandung, 10, Ya, nomor Riung 38. 38 ya. Kalau nggak salah di pinggir sebelah ada kantor pos ya. Di sini Kantor ada pos. kedai kita ya. Ya. Menyediakan pencucian motor dan ada apa itu mie ayam bakso Tim ayam ya. bakso. Itu. Kalau nomor HP kalau mau ya dengan catatan silaturahim mangga itu 081214417414. Nah, itu ya buat Sobat Malam Mencekam sekalian yang selama ini nanya alamatnya Kang Abu Asmar dan nomor handphonenya Kang Abu Asmar. Tadi sudah disebutin, silahkan ya untuk bertemu ya, dengan catatan hanya silaturahmi ya Kang ya. Iya. Bukan mau aneh-aneh ya. Nah, itu nanti silahkan kalau mau ketemu langsung. Nah, Kang Abu, ada nggak beberapa pengalaman Kang Abu nih yang manggil dalam hal pengobatan, misalkan seperti itu ada? Masalah pengobatan ya, yang namanya orang kita punya perjalanan ya, pasti jujur orang-orang pada sedikitnya tahu ya, dari mulai tetangga, apa kerabat, teman-teman gitunya suka tahu berkelana, pasti jalurnya ke situ ya. Jalurnya ke sana. Iya, kadang-kadang ada aja gitu, meskipun kita nggak bisa apa-apa kan ada aja. Iya. Ya kalau kita dipinta ya kita jangan menolak, harus ya. Dimintain tolong. Iya, kalau asal kita jangan dipinta, jangan sok tahu, nggak boleh itu. Ya. Ya. Oh, jangan sok tahu. Iya gitu. Meskipun kita punya ilmu, punya kesaktian, punya kanuragan, dikasih titipan ilmu oleh Allah ya. Kita jangan ada orang sakit biar saya yang ngobatin, itu nggak boleh sebenarnya. Jangan seperti itu Iya, caranya. itu ya. namanya sombong, takabur dalam Sombong, ilmu, dalam pengertiannya ya. Ya kalau ada yang minta tolong meskipun segi apapun, kita mencoba menolong beliau, mereka gitu ya. Sekemampuan diri kita ya. Tetap yang menyembuhkan hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Katanya illa billah gitu, pertolongannya gitu aja. Ya alhamdulillah ada aja gitu. Ada.
Dalam proses pada saat sedang menangani pengobatan tersebut nih, ada nggak kira-kira yang efek negatifnya, efek baliknya pada saat pengobatan atau setelah pengobatan? Ya ada sih, Ada banyak ya. Yang ya dulu punya pengalaman ya satu. Tahan dulu ceritanya. Sobat Malam Mencekam sekalian, ini ceritanya akan seru nih. Nah, bagaimana keseruan daripada cerita pada saat Kang Abu sedang melakukan pengobatan? Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap simak di Malam Mencekam. Oke, Kang Abu seperti apa nih ceritanya? Gini ya, dulu kalau sekitar kalau nggak salah dari rumah, kalau jauhnya cuman berbeda desa ya, rumahnya itu yang sakit itu tahun 2018 ya. Kalau Tahun nggak 2018. 18 ya, ya masih agak anget gitu ya. Itu orangnya itu yang sakit itu kalau nggak salah minta tolong itu sekitar cuman beda desa aja, beda desa ya. Desa kampung saya dan desa sebelah gitu. Cuman kalau jalan kaki jauh sih, karena medannya itu kan kalau jalannya itu Berapa kilo? berbatu gitu kalau lewat Jalan kaki ya? Iya, kalau bawa motor susah apalagi sama kendaraan gitu ya. Di situ ya insya Allah gitu ya. Sebenarnya aku nggak bisa tapi insya Allah gitu ya. Dan Oh, ada yang minta nih. iya insya Allah gitu. Dia ke rumah sih gini, nah bisa ini gak minta tolong karena adik saya sakit gitu, namanya Muhyiddin. Adik saya sakitnya kenapa ya gitu aja lah gitu, udah berobat tapi gitu aja kambuh-kambuh kalau malam suka ini gitu ya, insya Allah lah gitu ya. Nanti saya lihat dulu gitu ya, Iya. barangkali ada izin gitu besok lah insya Allah ya. Malamnya itu saya biasa salat dulu ya, salat dulu terus istihara dulu gitu ya. Setelah saya istihara saya wirid ya, ditujuin aja gitu, ya Allah pengen tahu sakitnya apa gimana gitu. Ternyata di situ nggak menyadari sukma saya, batin saya keluar Malam gitu. itu. Iya keluar, jalan kaki aja biasa. Oh ke situ balan jalan setapaknya makan jalannya jalan pintas ngambilnya supaya cepat gitu ya, jalan gini sampai di rumah gitu. Ternyata di rumah itu yang sakit itu kok cowok tapi ada kondeknya, ada susuk kondeknya dalam gitu, kayak cewek susuk kondek di sini. Usia berapa? Kalau nggak salah itu usia 20 tahunan. 20 tahun. Tapi ada susuk kondenya gitu. Kok cowok pakai susuk konde ini? Nempel di rambut. Iya di rambut itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena itu kan di alam batin kan. Ya. Bukan di alam nyata kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang sakit itu langsung matanya itu langsung serem gitu. Merah. Melotot merah. Yang sakit itu merah. Langsung lagi melong belot gini gitu ya. Saya kok ada kayak kondenya satu. Saya ambil. Diambil itu kondenya itu hidup. Langsung lompat ke tanah, dia berwujud jadi apa? Jadi kakek. Seorang kakek. Orang kakek yang muka gereng, bawa keris gitu. Kata dia, "Kamu berani-beraninya nyambut konde gitu. Mau apa ke sini?" Ya, saya mau lihat orang sakit, silaturahmi, menolongin orang gitu kan. Bilangin lo sama bos saya, sama majikan saya, katanya. Kata saya gini, ya jangankan majikan kamu, saya kenal kamu siapa. Itu di alam apa, di alam itu dia lempar keris, tok kan dipegang gitu, saya giniin patah keringnya, yang gitu. Dia lari katanya mau bilang majikan saya, katanya. Astagfirullah. Dan di dalam batin itu, nih udah saya mau pulang dulu. Besoknya ya ke sana. Pada saat pengobatan. Iya, jalan kaki ke jalan yang tadi semalam gitu.
emang jalan sepintas sih gitu ya. Datang ke rumah gitu biasa disambut gitu ya. Teh yang sakit mana? Oh ini benar, berang begitu masuk ke rumah langsung itu apa? Langsung kesurupan. Yang sakit langsung kesurupan. Itu apa itu? Yang air termos itu. Ya. Air termos, air panas itu. Kan dia posisi lagi makan. Itu makan sama apa lauk sama itu apa ya? Lauk laut itu apa asin apa ya? Sama sambal. Kok begitu datang saya, nah makannya jadi beringas begitu. Sambal makannya gini. Si ikan satu dimakan. Nah, ini ada yang si sakit itu yang si sakit itu. Makanya sama gitu. Oh, ini ada yang masuk. Udah makan, mau minum itu air panas diminum, termos segini gitu. Cut, baru datang lagi. Disiramkan. Ya, siramkan. Pergi kamu, bahasa ininya mantau nih. Pergi kamu ngapain? Oh, mengusir. Ya kan gak tahu ya. Tapi yang aja suatu keanehannya itu air panas itu enggak sampai ke baju gitu. Coba kalau sampai ke muka gitu, kayaknya langsung gitu aja. Jaraknya berapa? Dekat kalau di situ ke sini gitu. Sekitar 2 meter lah ya. Tapi aneh gitu, enggak basah gitu. Alhamdulillah. Enggak kena gitu ya. Di situ. Di situ langsung ngamuk. Langsung kesurupan aja gitu. Wah, kalau yang mau nyerang gitu. Keluarganya dipegang gitu. Udah. Pegang aja enggak apa-apa. Sebenarnya ini emang sakit sih, bukan hal yang wajar gitu ya. Soalnya malam orangnya saya tahu yang ininya gitu. Namanya anu ya. Oh iya. Kamu disuruh sama orang itu ya. Iya. Di situ pengen tahu seganas apanya itu orang yang itu. Udah jangan dipegang, lepasin. Di situ. Oh, pencak silat di situ ya. Pada akhirnya jadi melawan dia. Ya melawan. Emang sengaja saya sedang melawan dulu, pengen tahu gitu. Udah lepas, jangan dipegang. Jangan dipegangin. Apa itu yang bikin panik soak gitu ya. Ngambil itu yang gelas yang besar yang kayak beling gitu. Ya. Dilempar ke muka gitu. Tapi gak nyampe. Anehnya ke bawah itu enggak pecah. tuh ngampul gitu. Mental. Gitu. Kok bahasanya gini, dia macam-macam aing gitu. Bukan begitu, saya nggak berani kan, cuman saya mencoba aja gitu. Dia marah. Iya, semakin marah sebenarnya semakin seru kalau yang orang kayak gitu, kalau lagi kesurupan yang gitu. Ya. Nah, ini ya udahlah. Ini aja, jangan sampai bikin riuh di rumah, takutnya barang lain. Ya udah gitu. Saya ini aja, dikunci aja. Pribadi aku menggunakan dan batin gitu, bro, dia itu kaku, nggak dibikin lemes ya, kaku aja gitu, pas kayak gini, aku udah biarin, dia langsung, aku minta dikunci gitu. Di saat aku mengambil gitu, emang berat juga keluarnya itu, keluar. Ternyata nggak tahu refleks kepalanya itu begini, ternyata yang keluar itu kayak yang konde semalam gitu. Benar yang konde itu jatuh di depan, udah keluar gitu langsung pingsan gitu. Oh ini yang semalam benar konde ini. Udah jangan diambil dulu, ntar takut ini. Ambil apa itu tiung ya, terudung. Ambil air panas, diambil segini ya, dimasukin air panas ya, terus coba dirampa airnya itu, rampa gitu ya, tapi nggak panas, dingin katanya. Oh berarti masih ada kodamnya gitu ya. Oh masih ada, udah ya, pokoknya ini nggak mau tahu, ini harus dimusnahkan dulu itu si konde. Iya, lagi sangar-sangarnya aku main musnah ya dulu kan. Oh dulu. Iya ya, kita menggunakan termnya sholawat lah. Nggak tahu walau alam, yang namanya ilmu kan kalau waktunya hadir, kalau enggak ya. Misalkan makanya kalau mengobati seseorang, kenapa kadang ada yang pernah ada yang ditapok, ada yang dipukul tapi sembuh, ada pernah gitu. Kalau kita gantung orangnya gitu ya. Ini mah kan posisinya kayak gitu ya, gini aja.
masih ingat ya di gini, itu pandangan ke gelas gini, tak prek, gitu. Berarti si konde yang tadi segini jadi pendek segini, Mengecil. gitu. Berarti ya udah ini keluar asap, udah keluar, kamu bebas ke alam kamu sendiri, ke sana pergi, jangan sampai diam di sini diperalat sama orang lain gitu. Keluar asap tuh yang bentuk yang namanya sihir bangsa makhluk halus gini, keluar asap. Udah nggak ada apa-apanya, mau dipakai juga silakan gitu. Yang tadi sakit alhamdulillah sembuh katanya. Gimana gini, Yang sakit. Oh iya, punya masalah nggak yang namanya orang ini? Oh itu musuh bebuyutan. Jadi tahu Kata gitu, siapa? kata dulu, oh itu emang punya Kata gini. yang sakit. Iya, sama keluarganya. Oh keluarga. iya. Udah ya, jangan itu, jangan sampai pembicaraan sampai meluas, takut jadi fitnah sampai kedengaran. Udah, yang penting sembuh. Itu pengalaman itu yang pertama, pertama Pada saat pengobatan. ya gitu ya. Ada juga itu kakinya apa itu yang agak serem waktu di itu keluar apa di siluman lah gitu. Siluman. Yang kejadian Perempuan. ya, yang kejadian itu mah jauh sih, wilayah Majalengka kota. Makanya kalau istilah gini ya, kalau mau nebang, mau apa-apa harus ada bahasa dulu, ada sanduk-sanduk dulu, istilahnya maaf punten, takut ada yang ke apa kelempar, keganggu. Ini kan katanya mau main tebas-tebas wae di istilahnya di kali yang paling besar. Kisahnya gitu. Yang sakit itu ternyata sedikit cuman ke ini pisau tut ininya Kegores. gores ya, sambil nggak bisa jalan rumah sakit itu dijahit ya. Lama udah sembuh, seminggu juga udah sembuh gitu, udah kering ya. Tapi udah 6 bulan kakinya ini nggak bisa gini, nggak bisa jalan, nggak bisa lurus, rapet aja gitu. Ya ada nggak tahu dari siapa ya, insya Allah gitu. Itu awalnya waktu penebangan pohon mungkin ya? Atau katanya bambu. Oh bambu di kali ya, bambu kecil. Saya ke sana ya, ternyata itu ini agak beda tuh, soalnya auranya beda gitu. Iya. Saya ronsen tuh, di ronsen ala pribadi aku ya. Makanya kalau kan ada ilmu ronsen, misalkan ayat penyakit apakah mau penyakit lahir, penyakit batin, apakah penyakit ini di alam, apakah penyakit ini akan terbawa mati, ada itu simbolnya. Makanya kalau di ronsen, oh ini bakal ke bawa mati ya, aku kayak saran enggak dikasih tahu ini bakal enggak gitunya. Ya udah kita banyak ikhlas tawakal aja gini gitu. Berarti hanya dalam jangan kasih tahu gitu, takutnya jadi so tahu setelah terdeteksi ya. Ternyata ada itu penyakit, oh ini bisa kena, ada orang lain yang nggak ada sih, makhluknya kelihatan, orangnya kelihatan bisa ketahuan. Di saat itu aku ronsen, ternyata lihatnya aja udah merinding gitu ya. Rambutnya panjang, handapnya ular gitu. Nah ini yang bikin sakit ini ada di tubuh si bapak. Gimana caranya? Dikasih tahu sama yang sakit. Kan di sana kan banyak orang ngumpul ngeliatin yang ngobatan, yang mana di kampung yang ngobatan juga pada saudara-saudara pada kumpul. Nah ini siapa? Ayo yang tahu gitu ya. Ih ngeri gitu ya. Ada putriku ada buntutnya kata kayak ular gitu ya. Jadi awalnya merinding gitu. Bilang, ya udah lah. Kalau pengen lebih detail, masih siapa yang berani ambil bawa tidur, bawa bantal gitu. Enggak mau gitu kalau pengen tahu gitu. Ya udah kita ngambil beberapa syarat buat pengobatan. Diambillah daun kelor gitu ya. Dulu. Daun kelor, ada garamnya, garam koral ya, korosok gitu ya. Terus beras merah itu harus ada gitu. Buat dimandiin tujuannya gitu. Itu saya menggunakan metode leluhur zaman dulu gitu ya. Ya gitu aja dicampur-campur, digabung-gabung. Dicampur-campurin gitu. Sama ilmu alam dan ilmu ini gitu ya. Ambil hanjuang ya. Tolong sebelum ini saya kasih waktu 3 hari
tolong wiridkan kalimat ini dulu sekeluarga. Ntar saya pantau reaksinya kayak gimana gitu. Kapan jauh. Itu kata orang rumah, banyak kejadian-kejadian aneh. Istilahnya gue kadang-kadang banyak penampakan katanya kan keluarganya, kadang-kadang suka ada yang nyuci di kamar mandi itu, kadang ada yang mandi, kadang ada suara itu kayak kadang ular itu yang lewat kayak kayak gitu ada gitu. Ya udah nggak apa-apa. Waktu terakhir aku ke situ tawasul biasa, tawasulan. Waktu tawasul itu mau ngobatin terakhir, pan yang namanya di kampung kan banyak ayam, inguan-inguan itu, ada kambing, ada soang, ada soang bebek. Itu semuanya bunyi. Wow, ribut gitu, kayak ada yang tamu gitu kayak. Iya. Pada pandita kan banyak orang keluarga itu. Udah nggak apa-apa itu. Mudah-mudahan dikabul malam ini kita selesaikan. Waktu dimandiin itu, aku dimandiin. Nah, dimandiin itu kalau enggak salah waktu dikeluarin penyakit itu sampai sekarang, aduh merinding ya gitu. Jadi yang keluar itu langsung berwujud putri itu. Putri kan cumbang itu ngebeliti tubuh itu warnanya ular. Saya wujudnya cewek kan itu cuma keluar badannya ular. Keluar di kamar mandi itu ya langsung beringas gitu. Duh, di foto tempat cantik kayak di nakron sana cantik kok jadi begitu. Aduh, astagfirullah. Jadi dia marah, benerannya marah gitu. Kenapa kamu istilahnya ganggu orang ini? Karena dia ini enggak sopan. Enggak sopan tempat saya ini dibrak-abrik. Ya udah maafin aja karena dia orang awam, enggak lihat kamu gitu ya. Kasihan sama orang ini yang bikin sakit. Dia itu kan enggak mau keluar, tetap pengen mengganggu. Kan lama-lama aku kesal ya. Ya udah kalau enggak mau keluar, enggak mau maafin, kamu tahu ini katanya. Mau aku bakar gitu. Enggak mau. Jadi mau minta ampun, ya udah. Keluar. Udah ditantang ya. Tantang kalau gua kesal gitu apun. Keluar. Keluar langsung saya gini. Yang gitu yang itu pingsan kan, yang sakit pingsan. Saya ambil, Bu, yang tadi yang kertas yang karosenan mana? Ini. Gitu kan. Gulung-gulung. Nah, udah. Si bapak itu dimandiin, tolong ke si ibunya. Udah beres dimandiin, udah keluar kan. Udah siuman gitu. Ini kan masih dipegang sama digulung-gulung sama kertas. Nah, ini tolong yang kemarin ke situ yang nganter si bapak yang nebang gitu di mana? Abi saya gitu. Sekarang mau nggak ke sana? Katanya. Pada diam cuma. Jam berapa itu? Posisi jam 11 malam itu. Kering gambarnya. Ya udah sama saya. Yuk. Nah, udah. Jangan terbang motor. Pegang gini aja terus. Ini cuman kalau insyaallah ini kalau nggak dikembaliin ini jujur ini bakal lepas lagi. Oh di sini ya. Ampurannya gitu. Maafin ya. Kamu jangan coba-coba lagi. Baik lagi ke situ. Itu bukan alam kamu, bukan tempat kamu di sini. Kamu tempatin yang baru ya sebelah sini. Langsung berwujud, langsung hilang. Langsung gitu. Masya Allah. Apa pergi lah. Coba jauh apa ini gimana ke kali gitu. Datang ke rumah teh Masya Allah. Balik lagi ke rumah setelah itu yang sakit gimana gitu ya, coba diginiin. Mungkin udah lama jadi urat saraf itu kan langsung ini kan kaku ya. Kaku ini dulu. Coba diurut lama pakai minyak kelapa urut gini gitu. Aduh ya Allah, di saat itu aku pulang. Di pulang itu kan aku bawa motor itu. Ya Allah, nah berasa berat gini gitu ya. Pada saat pulang gitu, nah berat ini. Lo lihat ke belakang teh, kok ada yang nempel kan. Aduh, nggak pasti ada yang ngikut ini di jalan itu. Ternyata benar gitu. Ngikut ternyata, aduh ini ke sini melit ular ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak masih terbayang lah kulitnya. Kedengarannya gini kayak orang makan itu gitu aja, kayak orang lagi apa ngunyah gitunya.
Di situ aku berhenti di depan di pas jembatan sengaja. Belum sampai rumah. Masih jauh. Aduh, sebelum turun matanya. Gini. Turun, ya turun. Kamu itu mau maksudnya apa? Kenaon, mimilu. Ngapain? Kenapa ikut ini gitu kayaknya. Ternyata suka aja. Suka gimana? Aku jadi suka sama kamu baca gitu. Aku suka, aku pengen ikut ke rumah. Gak bisa. Gini aja turun. Kamu mau pindah kemana? Rumah kamu. Kamu di sini nggak betah katanya. Bilang nggak betah gitu emang. Tempatnya emang udah nggak ada. Pokoknya gini ya, saya nggak mau kamu ikut sama saya. Pokoknya aku mau ikut. Di situ gimana ya nantinya. Sok bilang aja kamu maunya di mana, saya antar sekarang. Enggak, sampai ikut ke rumah. Ya. Kamu mau nggak ke alam saudara saya? Mau. Alam panas. Maksudnya aku liatin alam pesantren. Ya, kalau kamu mau ngeyel, kamu itu harus masuk Islam. Kalau mau suka sama saya, kamu mau Islam dulu. Kamu saya orang Muslim. So, caranya gimana? Ya, gampang. Ya, manggil aku dulu, manggil ke pesantren datang. Tolong. Ini gini. Siapa yang dipanggil? Biasa di pesantren, itu saudara-saudara di sana. Ini gini. Katanya, tolong dia suka sama saya, tolong di Islamkan dulu, katanya mau Islam katanya itu. Tolong dipelajari. Nah, jadi udah kamu ke situ dulu ya. Kalau kamu udah bisa ngaji, bisa apa boleh. Yaudah, beres dah. Dibawa ke situ. Aduh, jangan ada saja ini gimana. Banyak yang mengatakan suka cinta, udah depan ke situ. Pada akhirnya pernah diketemukan ya. Udah lama ketemu, kamu dulu cinta sama saya, udah Muslim gitunya. Kalau setelah orang Islam itu nggak mau, aneh nggak mau. Katanya kamu cinta sama saya, ayo kita nikah batin gitu. Nggak mau gitu, malu bahasanya itu. Kayak gitu kalau udah masuk Islam itu malu katanya. Oh, jawabannya gitu ya? Iya, malu gitu. Malu ya. Sekarang di situ banyak. Intinya dia itu udah Muslim ya. Ya sekarang mah ya udah kita bebas perkara. Kita sebagai saudara kita ya, sebagai dulur ya. Udah kamu udah betah di situ di pesantren, ya udah lanjutin perjuangan. Mudah-mudahan nanti ketemu di alam akhirat. Gitu. Sebenarnya gitu banyak orang-orang yang jin kafir cewek pengen suka gitu, pengen ditikahi, saya minta syarat kamu Islam dulu. Tapi kalau setelah Islam aku ajak nggak mau, malu katanya gitu. Aduh, itu ada saja katanya. Terus ada lagi nih yang mengobati ini, itu mah dulu yang diwadalkan ya, kalau nggak salah ditumbalkan ke babi ngefet ya, tapi nggak dibikin meninggal gitu. Dibikin sakit dulu, jadi dirinya itu akalnya itu dibawa ke sana, sukmanya itu di sana gitu. Jadi kayak itu aja nggak sadar, kayak babi gimana kayak itu. Nggak pakai baju, ada kali cebur kali beri sambil ini telanjang. Kadang-kadang kalau malam kalau lepas gitu di kamarnya itu, kamar mandi, jadi bunyi bagong, kayak babi kayak gimana gitu, sampai air gitu. Dina suatu saat ini ada teman gini, waduh ini berat nih. Pada intinya ini diri yang sebenarnya ini udah lepas dari tubuh ya, semuanya udah di alam sana. Bagaimana caranya? Coba ini dulu kan biasa pakai metode alam dan leluhur, ya udah ini bakar jumenyan. Wirid kan, saya kasih wirid ini selama 3 hari, ternyata lemes gitu, efeknya lemes gitu, dan cuman gitu, itu nggak istilahnya nggak sembuh gitu. Panggil lagi sambil ke situ, ya udah ke sana, dilihatin ya udah bolot. Setelah itu matanya kan gini bolotot gitu, jadi nggak berdaya gitu. Aduh, kasihan orangnya, jadi hidup enggak, mati enggak ya, kasihan. Ya Allah, gimana caranya ini gitu. Di situ jadi ingat sama ilmu buhun orang tua ini mah harus diruat. Saya coba ruat. Saya nyariin kambing, ya kambing satu. Ya saya ditawasulin, disembelih.
Intinya aku mau bikin tuker. Di malamnya itu ada 7 orang nggak buat berzikir. Ada. Dia itu kan seperti kayak mayit ya. Aku di kepala duduknya, di bas kaki 2, di kanan kiri 2 orang gitu. Tolong baca surat Fatihah ya sebanyak mungkin. Nanti kalau aku suruh saya berhenti, kalau belum terus sampai ke subuh juga gitu. Sampai siap. Di situ jadi ingat ilmu buhun orang tua ya, ini harus diruat. Pada intinya ini diri yang sebenarnya ini udah lepas itu, tapi nggak dibikin meninggal, dibikin sakit dulu. Tawasul gitu. Jadi mengobatin aku dengan cara pakai ilmu orang tua dulu ya, pakai kidung, aku dikidungin aja gitu ya. Kidung Sunda tuh nyanyi gitu. Dengan kidungnya kidung apa adalah itu ya. Nah, itu nggak bisa disebutin ya. Terus itu ngawih gitu ya. Terus yang padahal diri abdi yang sebenarnya di situ keluar, ada yang ngajak keluar, tapi itu mah bukan dari bangsa jin ya, yang ngajak keluar. Jadi leluhur keluar itu dibawa ke kota, kok dibawa ke sini yut ya, kalau nyari orang itu di situ itu ada sapam. Mau kemana kalian? Ya mau jemput anak saya yang namanya ini, yang lagi kerja dulu, nggak boleh. Dia tinggal di dalam gitu, lagi dipekerjakan di, kalau istilah mah di supermarket ya, kalau kita mah itu dikerjakan di supermarket di mata perjalanan. Oh jadi dikerjakan di sini. Iya mau ngapain nih? Yuk disuruh kerja paksa di sini gini. Ayo pulang. Gak bisa, takutnya udah. Ingat ya dipegang ini. Itu yang sapam security di situ, wah ngamuk marah-marah. Udah kamu aja bawa pergi. Biar ini yang Aki yang tangani gitu, kata orang tua. Itu mah sama orang tua ya gitu. Kalau istilahnya seru sama ributnya seru gitu. Jadi wah tuh sampai ibrak abrik gitu. Ya kita pulang itu wah jalur bersat. Udah inget ya, itu waktu datang ke tempat, ke rumahnya itu, antara dia sarang ruh Nadia Sukma dia itu berdiri. Kasihan sama orang tua kamu, dia itu nangis sebelum masuk itu nangis dulu. Belum berapa lama, hampir sebulan mungkin. Udah masuk tuh mau kurejat begitu, kurejat langsung belotot gini masuk ke jasadnya gitu, ke tubuhnya masuk. Tadi setelah itu pribadi saya enggak langsung masuk kan. Sekeliling dulu nunggu itu orang tua. Orang datang tua. Udah beres. Udah kamu masuk lagi. Udah sadar gini, udah wiridnya, maca kidungnya udah bilang Al-Fatihah. Udah beres Fatihah, langsung selesai gitu ya. Udah gitu ya. Udah lama. Udah, coba bangunin, yang tepak bolotnya kejar. Di situ bolotot, langsung nangis, segrup nangis. Mungkin lihat wujudnya tadi itu ya langsung nangis. Jadi ibu bapak maafin, kita senyum aja. Nah, udah sadar, yang tadi kemana? Sebenarnya digawe. Coba tuh tidak boleh berhenti gini. Oh gini asal muasalnya gimana? Enggak ada yang nyuruh itu, ada yang nebang aur kuning gitu ya. Sesudahnya dikasih makan, tahu orangnya, tahu. Oh ya pada dasarnya. Jadi istilahnya dengan kehendak Allah, dengan izin Allah pasti semua akan terjadi. Tidak boleh tidak gitu. Alhamdulillah, meskipun ya
ditumbalkan ya. Dimanapun juga kan istilahnya nyawa itu umum, bukan milik siluman, bukan milik manusia, tetap Allah yang punya. Kalau mungkin ditakdirkannya masih hidup ya masih hidup lagi. Kalau takdirkannya meninggal sewajarnya, kita harus menerima gitu dengan takdir masing-masing gitu. Di situ banyak pelajaran gitu. Itu yang emang agak berat itu mengobati itu sebenarnya itu. Beresiko gitu. Beresikonya gimana, imbasnya kita nggak bisa pulang sebenarnya. Makanya gitu ya, aku nggak bisa pulang juga ya. Makanya kesana juga aku tidak didampingi oleh teman-teman yang ini, teman-temannya istilahnya ke orang-orang tua. Kalau titel sekarang para karuhun, kalau leluhur kita, leluhur zaman kerajaan apa itu, menurut saya tidak akan menyebutkan istilahnya yang dulu kesana. Aduh lupa ini tadi nih, kepikiran aku tadi kan kebaca sholawat. Oh iya, Astagfirullah. Jujur saya nih, juga lupa ngingetin ya. Jujur nih ada ini ada apa ya? Hilang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa barik wa sallim ala Al-Fatihah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kita banyak bersyukur ya gitu ya Pak ya. Kalau kita lupa ya gitu ya, suka ada yang mengingetin ya. Kadang jangan kita asal bicara, jangan kita asal bermuhadasah, ngobrol masalah agama, masalah apa ya. Lupa tadi nggak baca salawat ya, ada yang ngingetin. Masya Allah, astagfirullah. Jadi hikmah apa nih yang bisa disampaikan dari pengalaman Kang Abu selama pengobatan? Ya alhamdulillah hikmahnya banyak. Pertama hikmahnya itu yang paling utama ya, yang paling berharga, banyak persaudaraan sebenarnya. Alhamdulillah ya, jujur ya, bagi pribadi saya kalau urusan pengobatan itu bukannya sombong, tidak mengharapkan sesuatu ya. Kalau istilah zaman sekarang materi alhamdulillah enggak komersil lah. Ya istilahnya enggak kepikiran ke situ gitu. Mau ngasih alhamdulillah enggak apa-apa. Pertama niatan silaturahmi, hikmahnya itu
semuanya mengaku saudara. Iya. Ada yang mengaku keluarga, ada yang mengaku anak gitu ya. Itu kebanyakan macam alhamdulillah kemana-mana, meskipun wilayah di sini wilayah Bandung ya, sampai sekarang ada yang mengaku adik kakak gitu ya. Kalau wilayah sana ya maka Jadi banyak saudara. itu hikmahnya itu banyak saudara gitu. Jadi batur jadi sedulur gitu. Kawan kadang-kadang keluarga jadi batur, ini menjadi terbalik kadang-kadang. Sampai Batur jadi sedulur sampai sekarang Kang Abu masih ada nggak yang alhamdulillah masih minta tolong untuk ya kalau dipinta ya insya Allah ya. insya Allah ya. Tapi bukan menyodorkan diri ya. Ya begitulah gitu. Karena kita malu nggak bisa apa-apa sebenarnya ya. Nah Kang Abu selama pengalaman dalam hal pengobatan itu, ada nggak satu masa di mana lagi mengobati terus yang paling parah baik dari mengobatinya atau perlawanannya, ada nggak yang paling Ada ya. pengalaman yang paling berat lah ibaratnya? Ada dulu waktu mengobati yang perutnya gede, kembung itu bahkan yang kalau istilahnya yang penyakitnya, kalau istilahnya jurinya itu 6 orang. Jadi itu orangnya kuli bangunan, masalah proyek ya, orang besar proyek kayak orang 7 bulan 9 bulan ya Allah besar ya. Di situ orang itu udah ke dokter, terus nggak apa-apa, udah pernah ada yang ngobatin, ditusuk sama keris, udah keluar darah tapi tetap enggak itu perutnya masih kempes. Iya masih gitu. Di saya liatin gitu, itu yang ngasih tahu teman aku kan nggak siap lagi jalan-jalan gitu, tak sengaja gitu. Udah kayak tulang belulang ini gitu. Nggak pakai baju gitu, udah 2 tahun. Ya Allah, sampai menangis astagfirullah gitu. Di situ saya pegang perutnya, dipegang itu dia langsung kena saya, dia cengkang, aduh astagfirullah. Terpental atau gimana? Nah saya terpental itu kan nggak siap, aku kirain penyakit biasa. Cengkang dia sampai ke ini sempat sesak napas dada gitu. Ini pernah kejadian ini keluar darah. Kan kata orang tua kalau keluar darah masalah gitu jangan dimuntahin gitunya, dihisap. Gitu kan. Ya udah gini. Biasa kan dimut terus dibuang ya, diludahin gitu. Iya, harusnya itu jangan kan. Kalau istilah malik apa ya? Kalau sedoro, kalau yang mau obatin kita malik, kalau keluar darah kita jangan dibuang darahnya, itu sedot. Sebenarnya itu obat sebenarnya. Jadi itu malik ke sana gitu. Beda dengan halnya kita mau muntah. Ya. Kalau mau muntahin aja gitu. Itu mengeluarkan penyakit yang energinya darah gaib itu, muntahin aja gitu. Bahkan ada keluar benda apa itu penyakit gitu. Kalau masalah darah mah gitu jadi sengaja gitu. Itu keterlaluan orang tua gitu. Ya di situ terpelanting ya. Allah Akbar. Sempat nih enggak sadar ini kan kunang-kunang. Aduh iya kepala. Kata keluarga juga, ini kan kalau di sama orang juga begitu. Astagfirullah. Ini kita ngobrol sama saudara teman gitu. Wah ini kayaknya enggak sembarangan lah gitu ini. Ya segala gimana tuh kan. Ya hanya harus perlahan-lahan ini mah teh. Harus digerayem istilahnya jangan sembarangan gitu. Saya juga belum di ronsen udah apa-apa kan gitu. Terus kan di ronsen batin ya. Ya itu enggak sempat di ronsen batin udah gitu. Di situ aduh gimana nih, kepala sakit gitu. Aduh ntar aja lah gini ya, kita udah siuman sebentar gitu, udah lama di ronsen, ambilin di ronsen, dilihatin, ternyata di situ ada muka besar dalam penglihatan. Iya, di gambar itu ada wajah besar, terus ada 6 orang kasramadan, dan ada orang yang lihatin bilang sama keluarganya ini penyakit bukan dari alam, bukan dari yang Maha Kuasa, tapi ada yang sababiyah. Kalau pengen tahu coba ditidurin ya, siapa yang berbahasa yang nggak bisa mengatakan takut fitnah.
Anak yang paling gede tidur, siapa yang berbuat? Tuh, ditidurin. Oh ternyata orangnya aja ngaku sendiri, emang bapak Kauma sama saya di ininya. Ternyata keluarga sendiri gitu. Yang ngerjain. Iya, keluarganya sendiri itu. Aduh, gimana kacau ini, gimana ngobatinnya ini saudaranya. Sedangkan waktu saya ngobatin di situ juga ada orangnya, gitu. Suruh mau nggak wiridan seminggu di sini. Ntar saya pantau dari rumah. Ya, ternyata orang itu juga yang dolimnya juga di situ. Ikut wirid, ikut wirid. Pengobatan. Oh, gimana caranya ini? Si keluarga mau nolak gimana, nggak enak. Apa namanya saudara? Pura-pura kan. Ya dia memantau orang yang sakit kan. Gitu. Di situ kan ada sejarah apa ya, cangkok Wijaya Kusuma. Ada kembang Wijaya Kusuma, ada pusaka, ada kalimat Wijaya Kusuma. Ada kalimat apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebenarnya pusaka cangkok Wijaya Kusuma katanya. Kita punya itu satu. Ya udah itu aja. Tolong diwiridkan sekian. Lupa yang wirid itu saya nggak kasih tameng dulu ya. Nggak kasih tameng, begitu wirid udah mau puncak tadi. Bapak itu lagi perang sebenarnya. Yang tujuan itu di kepala orang yang sakitan lagi tidurin di kaki seperti biasa kan. Gitu. Saya di kepala, saya lagi bertarung dalam batin. Lalu ternyata begitu kebuka mata kan merem aku ini jikir di alam itu. Tarungnya hebat banget. Jadi terbang gini wah. Pada umumnya ya alhamdulillah katanya banyak saudara yang membantu gitu. Begitu karuhun di situ lemur situ kan aku suka ditabasulin ikut hadir gitu. Ternyata jadi orang-orang silumannya itu dari sana di daerah Banjar gitu. Ceritanya mau dibawa ke sana malam itu gitu. Kalau mau dibawa ke sana malam itu ke 6 orang ya udah dia meninggal. Sempat dia udah dibawa ya, sukma dia dibawa ke situ, saya kejar. Makanya kata teman saya waktu aku di situ, jadi aku ini banyak gerak, banyak gitu katanya. Aku nggak nyadar merem gini ya. Gitu. Udah sampai pada ujungnya ya istilahnya berhasil. Yang paling mempertahankan itu sukma dia yang sampai dibawa ke sana, bawa masukin lagi. Ada udah beres ya. Ternyata yang wiridan tadi itu pada pingsan. Aduh, kena ya. Itu kena itu. Lupa nggak teman-teman yang ikut wirid itu pada pingsan. Enggak dikasih tameng. Aduh, kumaha deh ya. Ya, kita takutnya ini diambil sukmanya masing-masing, tapi alhamdulillah enggak gitu. Cuman kebentur aja gitu. Ini tidak akan sembuh kalau istilahnya perutnya enggak kempes mah gitu, harus keluar dulu penyakit. Kayaknya itu kan hari Kamisnya, besok Jumat. Kayaknya ini habis Jumat nih kayaknya ini bakal keluar darah. Tapi tolong ambil dulu itu tutut teh. Apa itu tututnya? Tutut dari sawah lalu di renov itu jadi gerus ya. Diulek gitu sampai lemas. Dipopokin ke sini perutnya. Terus tapi anehnya enggak bau gitu ya, enggak bau. Ternyata di situ itu ada menghasilkan apa itu lubang seperti kayak bisul gitunya gitu ya. Setelah Jumatan itu jadi ini pecah kayak bisul pecahnya gitu. Waktu itu kayaknya nelpon kan, ini gimana ini si bapak ini perutnya udah pecah gimana gitu. Ya kayak bisul aja gitu, gimana itu ini samping udah habis 3 nah darah semua. Ya udah pokoknya biarin aja, yang penting soalnya kalau nggak keluar mah nggak akan kempes perutnya gitu. Juga gede kayak nanah gitu. Ya seminggu udah ke situ tehnya. Alhamdulillah udah kempes katanya. Ada bekasnya aja gini, ini gitu. Bekas keluarnya gitu ya. Tapi masih pakai tututnya. Udah tutup. Ini mah sebenarnya udah sembuh, udah nggak ada apa-apanya, cuma ini luka gitu ya. Alhamdulillah itu udah sembuh gitu. Ceritanya itu sembuh. Begitu udah kedua minggunya itu. Dari situ ya. Dari sembuh itu ya. 2 minggu kemudian saya diserang ya, karena itu yang saudaranya itu tahu yang membantu saya. Jadi istilahnya laporan itu sama orang ini ya. Dia mau nyerang aku
Waduh. Untung di rumah ada ternak, ada manuk, ada ikan, ya, ada ayam, ada juga kambing. Itu di rumah itu, ya. Makanya yang tukang alih hikmah, yang tukang mengobatin, ya tolong di rumah harus sediaan bangsa hewan-hewan, ya. Seperti burung, ikan, kalau ada kambing apa semacam hewan gitu ya. Besok itu istilahnya nyerang, balik akan orang tua teh. Naon eta? Biasalah nih teh. Pertama kita bikin tameng dulu buat keluarga ya, takut ada apa-apa. Kalau mau nyerang ke sini langsung ke tempat saya, ke tempat tikir saya. Wah, cek 6 orang dong. Cek bahasa kita belum selesai dengan ya udah selesaikan sekarang, mau apa? Oh, itu di situ nyamar pakai, ada tangannya keluar api, keluar panah, ada yang keluar peluru gitu, macam-macam. Ya Allah, di situ kan kita tetap salawat apa, zikir la ilaha illallah, ya Allah ya Allah ya Allah. Nah di situ biasanya gini, kalau mau datang ada yang bantu, juga ada yang bilang dulu perlu bantuan enggak. Jadi itu yang bisikin, yang nawarin bantuan itu dari mana? Sebenarnya itu beragam ya. Ya, kadang-kadang dari pesantren, kadang-kadang yang dari atas. Ya. Kalau sewaktu itu jujur yang dari atas itu ya, yang keahliannya itu bukan nyamar orang gitu ya. Oh, itu ya. Itu yang menawarkan bantuan ya. Iya. Jebetnya jin awang-awang, jebet nyambar nyawa gitu ya, masih ingat ya. Perlu bantuan kula enggak gitu ya. Gitu ya. Terserah deh ya. Terserah lah gitu ya. Di situ kata istimewa utama ini, takut kena keluarga gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ kan enggak tahu walau alamnya dengan cara apa gerak tubuh ya. Ini kan kalau penyakit Allah yang ngasih, kita kembali kepada Allah ya. Iya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita penyakit dari alam, kita kembali ke alam. Kalau penyakit ke alam siluman, silahkan ke alam kamu masing-masing. Kalau penyakit sebabnya orang lain, kembali kepada orang yang berbuat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih terdengar berbetnya itu kalau enggak salah ikan. Udah beres, pula yang beresin. Yang aduh, dosa enggak ya gitu katanya ya. Udah urusan kula itu yang lucu. Ternyata lihat keluar itu ikan pada mati, itu ikan semua pada ikan peliharaan ya, pada mati itunya. Dilihatin ada ayam 2 yang meninggal, nggak apa-apa lah, itu kena ke ayam, kena ke ikan. Kalau itu gunanya hewan-hewan itu ya. Kita belum selesai dengan ya udah selesai sekarang, mau apa? Di situ nyamar pakai, ada tangannya keluar api, keluar panah, ada yang keluar peluru. Nah, terdengar gitu, kayak yang saudaranya itu meninggal, saudara itu meninggal gitu, ada ngebel gitu, kena ini gini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya belum pernah membalikan suatu benda penyakit, dan cuman ada ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau penyakit Allah minta pulang ke Allah, Allah yang nyabut. Penyakit sebabiyahna manusia, sudah pulang aja yang menyuruhnya, gitu aja gitu. Itu yang namanya Cangkok Wijayakusuma itu. Berarti dia memang harus terima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Iya perbuatannya gitu. Ya rasain kan gitu. Kayak gimana rasanya gitu. Kadang-kadang sesudahnya kita merasa berdosa apa gimana. Di sini banyak bertafakur. Tapi sekarang itu pribadi
banyak yang mengaji rohani gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak yang? Ya kalau aku pulang kalau aku Oh, ada pulang ke juga? kampung Sirah ya pasti ini. Sebenarnya HP yang dulu ya hilang semua, hilang ya, bukan hilang, rusak semuanya, kontak di situ. Gitunya. Kalau warga ini mah kan sebenarnya tahu ya, orang yang suka diobati pernah sembuh sampai sekarang dipantau gitu ya. Kalau ada kesusahan pasti aku pengen ke sana nemui gitu silaturahmi. Tapi kalau misalkan di telepon terus ada yang minta tolong, misalkan sobat malam mencekam, gimana itu Kang Abu? Ya insya Allah dengan Lihat mood ya. ya ya mudah-mudahan ada izin Allah. Ada izin Allah. Dan karena Allah juga ya. Iya itu. Yang sulitnya aku itu berpikir itu. Kalau dalam hati ya, kalau nggak mood, kalau dalam hati nggak ngasih respon, malas gitu ya udah. Jadi makanya kalau ada izin Allah. Ya gitu. Makanya kalau hati kita pengen gini, berarti respon ini berarti Allah ngajin ridho Islam. Kadang-kadang itu ikhlas itu ya membuat kita kalau menolong membuat susah buat ijabah itu doa gitu ya. Karena harus ikhlas kita keikhlasan, ketulusan ya. Insya Allah gitu jadi mujarab buat doa itu. Sehingga lebih khusyuk. Iya gitunya. Ke situnya kita jangan mengharapkan ML atau apa itu namanya rupiah. Nah, itu yang sulit aku hilangkan itu. Ini kalau ada ini pasti amplop segini. Itu harus menghilangkan itu memori itu saya jujur. Itu nggak boleh sebenarnya itu Pak. Pantangan kenapa itu yang bikin lemah doa kita itu sebenarnya. Apalagi ditarif gini. Itu jadi istilahnya kayak jual ayat. Iya gitu. Makanya itu yang nggak boleh ya. Allah susah ngasih ijabah kabul itu susah itu. Nantinya Malik kepada sendirinya yang Malik kabitis bahasa kolotnya begitunya. Jadi orang lain sembuh sukses di dunia yang sengsara, dunia yang sakit itu awal akhirnya gitu. Karena niatnya nggak benar di awal. Karena diawali dasarina kan tidak lillahi ta'ala gitu. Oke, Kang, menarik sekali nih. Dan saya yakin sih sebenarnya Kang Abu ini masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain nih yang mungkin belum diceritakan ya Kang Abu ya. Iya. Baik dari pengobatan atau kisah perjalanan Kang Abu. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi Kang Abu. Insya Allah. Nah, mungkin ada pesan nih buat sobat malam mencekam sekalian Kang Abu yang mau disampaikan mungkin. Saudulur saudaraku yang ada di mana saja. Pertama, pesan dari pribadi saya, lihat situasi dan kondisi zaman sekarang, tolonglah jangan pengen yang suatu berlebihan. Pertama, niat ridho dan ikhlas dulu. Yang kedua, intinya menghadapi dunia zaman sekarang ini, alam yang tak bersahabat, kita jalani aja, nikmati aja dan syukuri aja gitu. Apapun yang telah terjadi zaman sekarang ini ya. Jangan lupa berdoa dan bertawakal, jangan lupa bersolawat, berzikir. Itulah solusinya zaman sekarang itu, supaya alam kita mendukung, Allah ngasih rahmat ya kepada kita, ngasih pertolongan kepada kita. Nabi pun juga ngasih syafaat dunia kita sebelum akhirat gitu aja. Oke, sobat malam cekam sekalian, itulah tadi ngobrol bincang-bincang kita dengan Kang Abu yang mengisahkan cerita yang dialami oleh Kang Abu. Nah, bagi sahabat malam cekam sekalian yang memang mau mampir dan bersilaturahmi bersama Kang Abu Asmar, silakan. Tadi di depan di awal sudah disampaikan alamat dan nomor handphonenya. Silakan untuk hadir ke sini ya Kang Abu ya. Boleh ya? Dengan catatan silaturahmi ya. Oke, dan jangan lupa juga nantikan kisah-kisah Kang Abu yang lainnya tetap di Malam Mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga dengan Kang Abu Asmar. Kami pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.